Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sekar Auliara Padanti. Nama saya Maria Helena Stollenberg Aba. Kami berdua akan mempresentasikan fungsi penawaran dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Di sini ada pendahuluan dan latar belakang. Secara dasar, ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Seiring dengan berkembangnya peradaban membuat populasi manusia kian bertambah. Hal ini menyebabkan menipisnya sumber daya alam akibat dari meningginya kebutuhan manusia. Kebutuhan ekonomi seperti permintaan tidak bisa dipisahkan dari konsep penawaran. Penawaran merupakan kekuatan yang menentukan keseimbangan pasar. Penawaran pasar suatu produk mencerminkan total barang yang ditawarkan oleh semua produsen di pasar tersebut. Dalam kegiatan ekonomi, konsep penawaran merupakan hal yang sangat penting. Penawaran barang sering terjadi di pasar dan waktu tertentu. Dengan kata lain, berbeda lokasi dan waktu dapat menghasilkan jumlah penawaran yang berbeda pula. Pembahasan pengertian penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa ditawarkan oleh penjual atau produsen pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu, per hari, per minggu, ataupun per tahun. Seperti dalam permintaan menurut ekonomi makro dijelaskan bahwa penawaran juga dapat digolongkan menjadi penawaran perorangan dan penawaran pasar. Berikut ini merupakan dua jenis penawaran, yaitu satu, penawaran perorangan. Penawaran perorangan adalah penawaran yang dilakukan oleh seorang penjual dalam menawarkan berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga. Yang kedua, ada penawaran pasar. Penawaran pasar adalah keseluruhan penawaran yang dapat dari penjumlahan penawaran perorangan suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. B. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produsen dalam menawarkan produknya pada suatu pasar, di antaranya yaitu sebagai berikut. Harga barang itu sendiri. Yang kedua ada kemajuan teknologi. Yang ketiga ada biaya input. Yang keempat adanya tingkat persaingan. Yang kelima adanya ekspektasi atau harapan masa depan. Yang keenam ada harga barang substitusi dan komplementer. Dan adapun hukum penawaran. Secara eksplisit, hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh pengusaha. Atau ceteris paribus. Untuk memahami hukum penawaran tersebut di atas, lihatlah contoh berikut ini tentang tabel data penawaran terhadap harga gitar. Penawaran A dan ada harga gitar yakni 600.000 dan jumlah yang ditawarkan Q 100. Penawaran B, harga gitar 500.000, jumlah yang ditawarkan 80. Penawaran C, harga gitar 400.000, jumlah yang ditawarkan 70. Penawaran D, harga gitar 300.000, jumlah yang ditawarkan 60.
Penawaran E, harga gitar 200.000, jumlah yang ditawarkan 50. Penawaran F, harga gitar 100.000, jumlah yang ditawarkan 40. Satu, dasar hukum. Dasar hukum pada kurva penawaran adalah apabila suatu barang X meningkat, maka konsumen sanggup menawarkan lebih banyak dari X. Dan apabila harga barang X turun, maka jumlah penawaran juga ikut turun. Dua, ciri-ciri kurva penawaran. Bergerak ke atas dari kiri ke kanan, hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan dalam hal apabila harga meningkat, jumlah penawaran meningkat, dan apabila harga turun, jumlah penawaran turun. Dan di sini ada jenis-jenis hukum penawaran. Satu, penawaran individu. Penawaran individu adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan seorang penjual atau produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga. Dua, penawaran pasar. Penawaran pasar adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sekelompok penjual atau beberapa orang produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran dituliskan S sama dengan minus A ditambah B. Hasilnya P. Penjelasan. Q. S jumlah yang ditawarkan. A adalah konstanta. B adalah gradient gas. P adalah harga barang. Rumus persamaan melalui dua titik. Di sini ada kesimpulan. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Kurva penawaran juga dapat mengalami pergeseran karena adanya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran selain faktor harga. Bergesernya kurva penawaran ditandai dengan bergeraknya kurva ke kanan atau ke kiri. Kurva penawaran bergeser ke kiri artinya jumlah penawarannya mengalami kenaikan. Namun, ketika kurva penawaran barang bergeser ke kiri, berarti terjadi penurunan penawaran barang. Syarat penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun agar dalam pembuatan makalah selanjutnya bisa lebih baik lagi. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih. Sekian Sekian dari presentasi kami. dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.